Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Selamat pagi. Tadi kita sudah berdoa. Lanjut, kita masuk ke dalam materi. Nah, materi tematik kita minggu ini dan pada pertemuan kali ini tentang matematika. Nah, matematika yang akan kita bahas yaitu tentang pertukaran pada penjumlahan dan perkalian serta penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi, kita ada 3 materi. Yang pertama, pertukaran penjumlahan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pertukaran pada penjumlahan. Nah, pertukaran pada penjumlahan ini, anak-anak harus tahu yang pertama cara menghitung penjumlahan. Kalau sudah tahu cara menghitung penjumlahan, pasti akan tahu materi ini. Nah, kalau pada buku tematiknya, itu ada pada tema 2. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Contohnya seperti ini. 1 ditambah 2. Hasilnya berapa? Benar, hasilnya 3. Nah, dari ini coba kita balik. Ini 1 ditambah 2. Coba kita balik menjadi 2 ditambah 1. Hasilnya berapa? Benar, hasilnya juga 3. Nah, dari ini coba anak-anak sekarang perhatikan. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Lalu saat kita balik menjadi 2 ditambah 1 hasilnya juga 3. Nah, ini yang disebut dengan pertukaran pada penjumlahan. Maka dapat kita tulis dengan 1 ditambah 2 sama dengan, ya benar yang ini, 2 ditambah 1. Nah, sekarang perhatikan polanya atau cara meletakkan angkanya. Yang pertama, 1 ditambah 2. Dimulai dengan 1. Maka di sebelah sini harus kita mulai dengan 2. Maka ditulis 2 ditambah 1. Kalau mau mudah, kita menggunakan lambang. Misalnya 1 ini kita tulis di bawahnya A. 2 kita tulis di bawahnya B. Nah, yang ini pertukarannya lalu kita tulis diawali dengan B dan diakhiri dengan A. Nah, maka coba lihat A, B, B, A. Ini yang dinamakan dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Dengan contoh angkanya
1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Nah, 1 ditambah 2 berapa? 3. 2 ditambah 1 juga 3. Baik, sekarang kita menggunakan contoh lainnya. Ini Bapak hapus, Bapak ganti. Misalnya Bapak menggunakan contoh 3 ditambah 4. Maka sifat pertukarannya berapa? Seperti yang tadi, kita memulai dengan A, lalu B. Maka sifat pertukarannya harus dimulai dengan B dan diakhiri dengan A. Nah, maka dapat ditulis B-nya berapa? B-nya 4. Oke. A-nya berapa? Ya, A-nya 3, benar. Nah, ini contoh sifat pertukaran pada penjumlahan. 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Nah, sampai di sini Bapak harap kalian semua sudah paham dan mengerti. Baik, setelah kita selesai dalam sifat pertukaran pada penjumlahan, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materinya pertukaran pada perkalian. Materi yang kedua yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Nah, materi yang kedua ini sifat pertukaran pada perkalian. Nah, ingat nggak tugas minggu lalu Bapak suruh ngapain? Atau Ibu suruh ngapain? Bapak dan Ibu guru suruh kalian ngapain? Yaitu menyuruh anak-anak di rumah menulis tentang perkalian. Nah, selain menulis, anak-anak harus pandai perkalian. Makanya, kalau sudah pandai, kita masuk ke ini, perkalian. Sifat pertukaran pada perkalian itu sama dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Itu caranya sama, yaitu dengan pola A, B, B, A. Nah, sebagai contoh, ini Bapak hapus, kita masuk ke dalam contoh. Nah, contohnya ini sama dengan perkalian. Intinya, anak-anak harus hafal dan ingat dan pandai perkalian, terutama perkalian 1 sampai 10. Nah, contohnya 2 dikali 3. Coba 2 dikali 3 berapa? Harus pandai. Ya, benar, 2 kali 3 itu 6. Coba kita balik. Sekarang 3 dikali 2. Hasilnya juga 6. Nah, ini contoh pola pada perkalian. Coba sekarang kita menggunakan sifat pertukarannya. Kita tulis 2 dikali 3. Menggunakan pola sama seperti sifat pertukaran pada penjumlahan, yaitu kita tulis A, B. Nah, tadi polanya seperti apa? Yaitu polanya AB, BA. Maka di sini kita tulis AB, BA. Nah, B-nya berapa? Kita lihat di sini. B-nya 3, maka kita tulis 3. A-nya berapa? A-nya 2. Nah, ini yang disebut dengan sifat pertukaran pada perkalian. Coba kita buat contoh lainnya. Contoh lainnya. Nah,
Contoh lainnya, kita menggunakan perkalian, masih menggunakan 2 dikali 4. Hasilnya berapa? 8. Benar. Sekarang kita balik. Ini 2 kali 4. Sekarang kita balik menjadi 4 dikali 2. Nah, 4 dikali 2 hasilnya berapa? Benar, juga 8 di sini. Nah, dari ini, coba sekarang kita masukkan ke dalam sifat pertukaran pada perkalian. Nah, kita pakai yang ini. 2 dikali 4 sama dengan, nah kita ikutkan yang ini. Bisa lihat di sini. Berarti 4 dikali 2. Nah, sampai di sini Bapak harap kalian sudah pandai. Intinya, anak-anak harus pandai perkalian. Kalau nggak pandai perkalian, nanti Bapak kirim kalian soal satu persatu. Jadi harus pandai perkalian. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu penjumlahan. Menggunakan garis bilangan. Nah, materi yang ketiga, kita masuk ke dalam penjumlahan menggunakan garis bilangan. Tahu nggak garis bilangan itu seperti apa? Nah, garis bilangan itu sebuah garis seperti garis yang ada pada penggaris. Itulah contohnya kalau anak-anak nggak ngerti. Dia dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa juga bernilai negatif, bisa juga bernilai positif. Nah, lalu kita akan menjumlahkan menggunakan garis bilangan itu. Seperti contoh yang ada di buku pepetik 3B pada halaman 70. Coba buka bukunya sekarang. Halaman 70. Ayo cepat buka bukunya, Bapak tunggu. Buku 3B buku petik halaman 70 tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kalau sudah buka bukunya, coba sekarang diperhatikan. Di situ ada gambar sebuah daun dengan panjang 3 cm. Nah, panjangnya dimulai menghitung panjangnya dari angka 0, 0, 1, 2, dan 3. Nah, setelah melihat buku, coba sekarang perhatikan Bapak menulis di papan tulis. Nah, ini yang dinamakan garis bilangan. Kita memulainya dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan seterusnya kita gambarkan dengan anak panah. Nah, kita kasih segitiga ini artinya dia seterusnya. Nah, kalau di buku petik pada halaman 70 itu kan ada daun dengan panjang 3 cm. Sekarang Bapak mau menggunakan contoh lain. Misalnya di sini kita menggunakan panjang spidol ini. Nah, panjang spidol di sini juga panjangnya sepanjang 3 cm atau panjangnya 3 satuan ini. Perhatikan. Ini panjangnya dari sini. Berarti kita tulis panjangnya dari sini, dari 0. Misalnya 1, ini cara hitungnya kita hitungnya dari 0. 1, 2, 3. Nah, maka panjangnya 3. Ini anggapnya ini sebagai
spidolnya. Nah, panjang spidolnya ini 3. Panjang spidolnya 3. Nah, lalu kita tambahkan, misalnya kita tambahkan dengan sebuah spidol lagi, tapi panjang spidolnya 2 satuan. Nah, karena yang tadi sudah menghitung dari 0, maka spidol yang kedua kita hitung dari angka yang terakhir. Coba perhatikan, angka terakhir sampai di mana di sini? Sampai di 3. Panjang spidolnya sampai di 3. Lalu kita tambahkan dengan 2 satuan. Panjang spidol yang kedua yaitu 2 satuan. Ini panjang spidol yang kedua misalnya. Nah, kita hitung 1, 2. Nah, kita ulang lagi. 1, 2. Kita tambah 2. Hasilnya sama dengan 3 tambah 2 sama dengan, ayo, 3 tambah 2 sama dengan 5. Sama nggak dengan hasil di atas? Nah, kalau sama berarti hasilnya benar. Di sini 5 sampai sini, di sini juga 5. Sama seperti contoh yang di buku. Coba sekarang kembali ke buku lagi. Yang di halaman 71. Yang di bagian soal paling atas, coba lihat. Di situ menggunakan garis bilangan. 3 ditambah 4. Coba perhatikan. Dimulai dengan 0. Nah, di sini 3 dan 4. Coba sekarang Bapak jelaskan. Perhatikan lagi. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba perhatikan contoh yang di halaman 71. Atau kita pakai soal yang nomor 1 saja. Latihan yang nomor 1. Coba kita lihat di situ. Yang bagian B, nomor 1B latihan. Di situ tercantum katanya 1 ditambah 6. 1 ditambah 6. Ini hasilnya berapa? Pasti semuanya sudah tahu. 1 ditambah 6. 1, terus di sini 6. Berarti itu 7. Sekarang kita coba menggunakan garis bilangan. Perhatikan. Coba 1. Yang pertama 1. Berarti dari 0. 1. Gini. Nah, sekarang 6. Cara menghitung 6-nya, kita hitung dari garis yang terakhir sampai mana? Sampai 1. Maka kita hitung sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, garis yang terakhir sampai di mana? Sampai di 7. Sekarang perhatikan, sama nggak dengan yang di atas? 1 tambah 6 sama dengan 7. Yang di bawah juga hasilnya sama dengan 7. Nah, berarti jawaban kita sudah benar. Nah, coba sekarang kita pakai contoh lain. Misalnya 3 ditambah 5. 3 ditambah 5. Nah, 3 ditambah 5 hasilnya berapa? Coba hitung pakai tangannya. Iya, benar. Hasilnya 8. Oke, sekarang kita menggunakan garis bilangan. 3. Kita hitung mulai dari 0. Oke, dari 0 kita hitung sama-sama. 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita tulis lagi 5. Kita mulai dari garis lengkungan yang terakhir. Berarti dari sini. Kita mulai sampai 5. Kita hitung sama-sama. Suaranya yang kuat ya. 1, 2, 3, 4,
4, 5. Nah, garisnya sampai di angka 8. Sekarang perhatikan, hasilnya sama tidak? Yang di atas 3 ditambah 5 sama dengan 8, benar. Coba sekarang perhatikan yang di bawah. Yang di bawah hasilnya juga 8. Nah, dari ketiga materi ini sebenarnya semuanya intinya anak-anak harus serius belajar. Semuanya tidak susah. Yang penting anak-anak di sini harus pandai menghitung, terutama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, perkalian ini sangat penting. Jadi, anak-anak harus tahu perkalian. Untuk masuk ke materi matematika pada minggu selanjutnya atau mungkin besok, anak-anak harus sudah pandai perkalian. Minimal perkalian 1 sampai perkalian 5. Kalau nggak pandai, nanti kita susah melanjutkan materinya. Jadi anak-anak harus pandai perkalian 1 sampai 5. Nah, untuk hari ini, sekian materi kita. Bapak ucapkan terima kasih dan tetap belajar. Tetap dalam pantauan orang tua. Terima kasih. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran melalui menonton video sebelumnya, untuk nutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.